Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bagaimanakah data terakhir BPBD Jawa Barat terkait wilayah rawan longsor dan banjir di Kabupaten dan juga Kota Bandung? Kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Barat, Dani Ramdan. Selamat sore, Pak Dani. Selamat sore. Pak Dani, untuk longsor di Lembang, data korban terakhir 4 tewas, 3 terluka. Apakah kemudian ada update dari BPBD terkait ini? Jadi datanya adalah 4 orang tertimbun. Kemudian 3 orangnya bisa diselamatkan. 1 orang sudah ditemukan sejam yang lalu, jam 14.30 dalam kondisi meninggal dunia. Jadi 4 orang itu 3 selamat, hanya luka-luka, yang 1 orang meninggal dunia karena baru ditemukan tadi sore. Oke, apakah masih ada upaya untuk pencarian korban sejauh ini, Pak? Seluruh korban sudah ditemukan dengan demikian, karena 4 orang itu satu keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak. Jadi sudah ditemukan semua. Baik, Pak Dani, apa penyebab longsor di Lembang ini? Benarkah karena ada patahan di Lembang dan juga Dago? Apakah kemudian berpotensi rawan longsor untuk wilayah Lembang lainnya, khususnya tempat wisata, Pak? Memang di Lembang ada patahan yang disebut sesar Lembang, tapi lokasi longsor kemarin di Desa Jagiri bukan di lokasi sesar Lembang. Itu ada di area lain, namun memang kondisi topografinya berbukit-bukit, dan rumah penduduk di daerah tersebut berada di pinggir-pinggir tebing begitu, dan sangat padat. Oleh karena itu memang sangat berisiko terhadap longsor ketika curah hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi. Oke, jadi karena memang curah hujan yang tinggi dan kemudian kapasitas tanah tidak mampu menampung jumlah air begitu ya, Pak ya? Betul, betul. Baik, Demikian. Pak, di wilayah Lembang sendiri apakah kemudian sudah didata ada berapa zona merah lawan longsor sejauh ini dan apa upaya dari BPBD kemudian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, Pak? Ya, di daerah Lembang itu ada sekitar 5 desa yang memang posisinya itu adalah di daerah rawan longsor, yaitu berada di kemiringan-kemiringan yang curam ya. Dan itu sudah kami informasikan dalam kajian risiko bencana, dan memang tadi pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah merencanakan ada relokasi terhadap rumah-rumah yang berada di daerah rawan longsor tersebut. Namun tentu untuk relokasi ini membutuhkan waktu dan biaya yang lebih lanjut. Oleh karena itu antisipasi yang jangka dekat yang kami lakukan adalah menyiapkan siap-siagaan di RW-RW, RT-RT melalui pembentukan Satgas Siaga Banjir Longsor yang tugasnya adalah memberikan instruksi ataupun early warning system ya, secara sederhana. Ketika curah hujan tinggi, mereka meminta para penduduk yang rumahnya di daerah rawan longsor itu untuk evakuasi sementara, seperti itu. Baik, jadi posisinya saat ini masyarakat yang ada di titik-titik atau zona merah longsor ini masih disiagakan saja, tidak kemudian disiapkan untuk lokasi pengungsian atau mungkin sekarang harus mengosongkan tempat tinggalnya atau bagaimana Pak dari BPBD sendiri? Ya, tempat evakuasi sementara atau pengungsian sudah disiapkan, namun nanti itu diisi atau ya dimanfaatkan ketika kondisi cuaca memang memburuk, yaitu hujan lebat seperti malam kemarin. Itu dipindahkan penduduknya untuk sementara sampai hujan berhenti begitu. Baik, untuk kawasan yang terkena dampak longsor saat ini yang kemudian tayangannya sedang kami tayangkan di televisi, apakah masyarakat di sana juga sudah diminta untuk mensterilkan tempat tinggal mereka atau bagaimana posisinya saat ini? Betul. Kalau untuk yang lokasi bencana longsor kemarin sudah ada 4 rumah yang kita sterilkan, sampai evakuasi sudah selesai dilaksanakan. Jadi saat ini rumah-rumah yang terancam longsor itu sudah dikosongkan.
Baik, baik. Pak Dhani, ini juga selain longsor, ini ada banjir di Bandung sampai wilayah Pasteur ikut banjir. Ini mungkin masyarakat juga penasaran apa sebetulnya penyebabnya dan bagaimana nanti penanggulangannya. Nanti kita akan bahas usai jeda, Pak Dhani. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan kita kembali berbincang dengan Pak Dhani dari BPBD Jawa Barat. Pak Dhani, sebelum kita bicara soal banjir yang juga menerjang Bandung, ini Bandung Barat atau Kabupaten Bandung Barat menetapkan status menjadi tanggap darurat kebencanaan. Apa konsekuensinya, Pak, dengan kenaikan status ini, Pak? Ya, dengan peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, pertama, posisi kami selaku BPBD, personil dan seluruh peralatan harus standby 24 jam. Demikian juga yang lepas piket itu on call, jadi setiap saat harus bisa dipanggil untuk bergerak melakukan penanggulangan bencana. Yang kedua juga secara administratif, dengan adanya status tanggap darurat ini, maka kami bisa menggunakan dana anggaran biaya tidak terduga (BTT). Sehingga setiap saat bisa dibelanjakan dengan metode penunjukan langsung. Itu sebenarnya untuk melindungi payung hukum tersebut, sehingga kecepatan dari penanggulangan bencana ini akan lebih teratasi. Seperti itu. Baik, Pak Dhani, ini terkait dengan banjir, Pak. Selain tadi ada longsor, ini juga ada banjir di Bandung sampai wilayah Pasteur ikut banjir kemarin. Ini apa penyebabnya dan bagaimana penanggulangannya dari BPBD, Pak? Ya, banjir di Pasteur dan beberapa wilayah di bawahnya. Di Pasteur itu ada di wilayah Sukajadi, di atasnya langsung berbatasan dengan Cicendo, Astana Anyar, Andir. Itu semua dari luapan Sungai Citepus. Mengapa bisa meluap? Karena memang kondisi saat ini daerah resapan air di daerah hulunya, di Bandung Utara ini semakin berkurang. Sehingga air hujan, runoff, langsung mengalir ke sungai dan drainase-drainase yang memang kapasitasnya juga semakin hari semakin berkurang ya dengan badan sungai yang menyempit dan pendangkalan oleh sedimentasi. Itulah yang terjadi. Kami memang dalam beberapa tahun ini sudah membangun kolam-kolam retensi di beberapa lokasi, belum selesai semua, dan yang ada sudah terbangun itu nampaknya dengan kondisi hujan tadi malam belum mampu menampung curah hujan yang demikian deras, sehingga masih terjadi banjir dalam durasi 2-3 jam kemarin terjadi. Baik. Baik. Ya, Pak Dhani, ini kan puncak fenomena La Nina diperkirakan hingga Januari tahun depan. Apa saja antisipasi BPBD dan koordinasi dengan kepala daerah serta tim SAR di Jawa Barat khususnya? Karena mungkin juga bisa disosialisasikan kepada daerah-daerah rawan bencana hidrometeorologi yang khususnya ada di Jawa Barat, Pak. Ya, dari sisi kami kesiapsiagaan bersama dengan Badan SAR Nasional sudah tadi dengan status tanggap darurat kami siaga 24 jam, peralatan juga sudah di-on-kan. Nah, kemudian karena memang lokasi banjir ini seringkali terjadi dalam beberapa titik bersamaan, sementara personil dan peralatan kami terbatas, maka kami juga mendorong dibentuknya kampung-kampung siaga ya, kelurahan siaga, desa siaga, tangguh bencana. Itu dalam bentuk satgas-satgas penanggulangan banjir dan longsor, di mana setiap satgas itu bertugas melakukan pemantauan tinggi muka air di sungai-sungai yang rawan meluap atau banjir. Ketika pada kondisi tinggi tertentu, itu satgas ini bertugas memberi peringatan kepada penduduk untuk mulai melakukan evakuasi, diawali dengan penduduk atau warga yang rentan, ya, lansia, anak-anak, kemudian difabel. Nah, itu duluan evakuasi ke tempat pengungsian sementara. Nanti pada ketinggian yang lebih naik lagi, maka seluruh penduduk yang memang teridentifikasi akan terdampak oleh rendaman air, itu dievakuasikan juga seluruhnya, sampai hujan berhenti ataupun air kembali surut. Seperti itu mekanisme yang kami jalankan. Ya, baik. Pak Dhani, wilayah mana saja, Pak, di Jawa Barat yang rawan longsor dan banjir atau bencana hidrometeorologi ini, Pak? Di daerah Bandung Raya itu hampir seluruhnya ya, kota Bandung terutama untuk banjirnya, KBB Bandung Barat itu untuk banjir dan longsor, Cimahi banjir, Kabupaten Bandung kita tahu di situ ada Sungai Citarum juga banjir dan longsor. Kemudian daerah Jabar Selatannya mulai dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis
itu juga daerah banjir dan longsor. Adapun di utara ada Bekasi, Karawang, Subang, sampai ke Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Baik, baik terima kasih Pak Dhani atas informasinya. Baik.